Malam itu, Yuda pulang lebih awal. Ia ingin memberikan kejutan sebuah kalung emas untuk Nita, sebagai perayaan 1 tahun pernikahan mereka yang dimulai dengan kesepakatan pahit. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu ruang tamu saat mendengar suara Nita yang berbicara setengah berbisik di telepon. Tenang saja, Harry. Uangnya sudah aku kirim. Yuda tidak akan sadar, dia terlalu sibuk di dapur restonya. Suara Nita terdengar dingin, jauh dari kesan istri penurut yang selama ini ia tunjukkan. Jantung Yuda berdegup kencang. Ia segera mengecek aplikasi mobile banking perusahaan di ponselnya. Benar saja, ada mutasi keluar sebesar 50 juta rupiah ke rekening asing. Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar supplier daging besok pagi. Yuda melangkah masuk tanpa suara. Nita tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya saat melihat suaminya berdiri dengan wajah pucat di hadapannya. Siapa Harry? Nita? Dan untuk apa uang 50 juta itu? Tanya Yuda dengan suara rendah namun bergetar. Nita sempat gugap, namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi sinis. Ia meletakkan ponsel di meja, melipat tangan di dada. Oh, jadi kamu memata-matai aku sekarang? Yuda, sadarlah. Pernikahan kita ini apa? Ayahku memintaku menikahimu karena kamu punya uang untuk bayar utangnya. Aku di sini bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Tapi kita sudah 1 tahun, Nita. Aku bekerja siang malam supaya kamu bisa hidup enak, supaya keluarga kita tidak dihina orang. Bentak Yuda. Hidup enak? Di rumah kecil ini? Menjadi istri tukang catering. Nita tertawa mengejek. Harry menawarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar catering kecilmu ini. Dia adalah masa depanku, sedangkan kamu hanya jembatan untuk aku melunasi utang masa lalu. Yuda merasa dunianya runtuh. Kalung emas di sakunya kini terasa seperti beban yang menghimpit dada. Ia sadar, selama ini ia hanya mencintai bayangan seorang istri yang ia ciptakan sendiri, sementara wanita di depannya adalah orang asing yang siap menghancurkannya kapan saja. Keluar dari kamar ini, Nita. Mulai malam ini, jangan harap kamu bisa menyentuh 1 rupiah pun dari rekeningku lagi. Desis Yuda. Nita hanya tersenyum tipis, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Perang di dalam rumah tangga mereka baru saja dimulai. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sangat mencekam. Yuda duduk dengan secangkir kopi hitam yang sudah dingin, sementara Nita tampak sibuk dengan ponselnya, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Aku sudah bicara dengan pengacara, kata Yuda tiba-tiba, memecah kesunyian. Nita mengangkat wajah, alisnya bertaut. Pengacara? Untuk apa? Kamu mau menceraikanku karena uang 50 juta itu? Jangan lucu, Yuda. Kalau kita cerai sekarang, reputasi restoranmu yang sedang naik daun itu akan hancur. Orang-orang akan tahu kalau pemilik catering berkah ternyata punya masalah rumah tangga yang memuakan. Yuda mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu Nita benar. Bisnis cateringnya sangat bergantung pada citra, keluarga harmonis, yang sering ia pamerkan di Instagram untuk menarik pelanggan pernikahan. Aku tidak bicara soal cerai. Aku bicara soal perjanjian baru, balas Yuda tenang, meski hatinya bergejolak. Kamu tetap jadi istriku di depan kamera. Kamu tetap ikut ke acara-acara vendor. Tapi secara finansial, kamu tidak punya akses ke akun manapun. Kamu akan aku gaji seperti karyawan biasa. Tawa Nita meledak, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Gaji? Kamu pikir aku ini asistenmu? Ingat Yuda, tanpa aku yang mengelola media sosial dan relasi pelanggan, cateringmu itu hanya sekadar warung makan biasa. Aku yang membuat bisnismu terlihat berkelas. Dan uang 50 juta itu adalah bayaran terakhirmu atas kerja keras itu. Nita, potong Yuda. Aku sudah tahu semuanya. Harry adalah mantan pacarmu yang dulu meninggalkanmu karena bangkrut, kan? Sekarang dia kembali dan kamu pikir dia benar-benar mau membantumu. Wajah Nita mendadak pucat. Ia tidak menyangka Yuda akan menggali masa lalunya sejauh itu. Dia sudah berubah, Yuda. Dia sekarang sukses di Jakarta. Dia tidak sepertimu yang setiap hari bau asap dapur. Sahut Nita dengan nada membela diri. Kita lihat saja nanti. Yuda berdiri, memakai jaketnya. Hari ini ada pertemuan dengan vendor besar. Kalau kamu mau, gajimu, bulan ini cair. Pakai baju terbaikmu, pasang senyum termanismu,
dan jadilah istri yang sempurna di depan mereka. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan mendatangi ayahmu dan menagih semua utang yang sudah aku lunasi." Nita terdiam, matanya berkaca-kaca karena marah sekaligus terpojok. Di titik ini, pernikahan mereka bukan lagi soal komitmen, melainkan tentang siapa yang lebih pintar memegang kartu as masing-masing. Nita berdiri di depan cermin besar, memoles lipstik merah menyala yang tampak kontras dengan wajahnya yang pucat. Ancaman Yuda soal utang ayahnya benar-benar menusuk tepat di jantungnya. Ia tahu, satu langkah salah saja, keluarganya akan hancur kembali ke lubang kemiskinan. Di belakangnya, Yuda muncul dengan setelan jas rapi, namun matanya tak lagi memancarkan kehangatan. Ia hanya menatap pantulan Nita di cermin dengan dingin. "Ingat, Nita, di depan vendor nanti, kamu adalah istri yang paling mendukung suaminya. Jangan sampai ada satu orang pun yang mencium bau busuk di rumah tangga kita," ucap Yuda ketus sambil merapikan dasinya sendiri. Nita hanya mengangguk pelan, menelan semua harga dirinya bulat-bulat. Mereka berangkat menuju gedung pertemuan dengan keheningan yang menyesakkan di dalam mobil. Sesampainya di sana, senyum palsu langsung terkembang. Yuda dengan lihai menyalami para pemilik gedung dan penyelenggara acara pernikahan. Nita berdiri di sampingnya, menggandeng lengan Yuda dengan erat, seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Namun, suasana yang awalnya terkendali itu hancur berantakan saat pembawa acara menyambut tamu kehormatan malam itu. Dan mari kita sambut perwakilan dari perusahaan konsultan manajemen baru yang akan mendanai proyek ini, Bapak Heri Pratama. Jantung Nita seolah berhenti berdetak. Dari ambang pintu, muncul sosok pria dengan langkah angkuh dan jam tangan mewah yang berkilau terkena lampu sorot. Itu Heri, pria yang semalam disebut-sebut Nita sebagai masa depannya. Heri berjalan lurus ke arah mereka, bukan untuk bersalaman dengan rekan bisnis lain, melainkan langsung menuju ke hadapan Yuda dan Nita. "Selamat atas pencapaiannya, Pak Yuda. Catering Anda memang luar biasa," ucap Heri dengan nada sarkastik yang kental. Ia kemudian beralih menatap Nita, tatapannya seolah menelanjangi semua sandiwara yang sedang mereka mainkan. "Dan untukmu, Nita, kamu tampak luar biasa malam ini. Jauh lebih bersinar dibanding saat kita bicara di telepon semalam." Wajah Yuda mengeras. Genggaman tangannya pada gelas minuman semakin kencang hingga buku jarinya memutih. Di depan para vendor besar, Heri sengaja memancing keributan. Para tamu mulai berbisik, menyadari ada ketegangan yang tidak biasa di antara ketiga orang itu. "Terima kasih, Pak Heri. Saya tidak tahu kalau konsultan seperti Anda punya waktu untuk mengurusi urusan domestik orang lain," balas Yuda, suaranya rendah namun penuh ancaman. Heri tertawa tipis, lalu mendekat ke telinga Yuda, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. "Aku tidak hanya mengurusi bisnismu, Yuda. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal, termasuk wanita di sampingmu ini." Nita gemetar. Ia merasa terjepit di antara dua pria yang sedang memperebutkan harga diri di atas kehancurannya. Sementara itu, beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam ketegangan yang terjadi. Yuda menyadari bahwa reputasi bisnisnya kini sedang berada di ujung tanduk, tepat di depan orang-orang yang paling ia harapkan kerjasamanya. Bisikan Heri di telinga Yuda malam itu masih terngiang seperti dengung lebah yang menyakitkan. Di tengah sorot lampu dan tatapan penasaran para tamu, Yuda berhasil menahan diri untuk tidak melayangkan tinju. Ia menarik napas panjang, mencengkeram lengan Nita, mungkin sedikit terlalu keras karena kalap, lalu menuntunnya keluar dari gedung tanpa sepatah kata pun. Ia tidak sadar, di sudut ruangan, seseorang dengan kamera ponsel telah merekam gerakan agresifnya itu dari sudut pandang yang sangat merugikan. Baru saja mobil mereka memasuki garasi rumah, ponsel Yuda meledak oleh notifikasi. Getarannya tak berhenti, seolah-olah ada badai yang sedang menghantam perangkat kecil itu. Dengan tangan gemetar, Yuda membuka salah satu tautan yang dikirimkan oleh asistennya. "Astaga!" bisik Yuda. Wajahnya seketika pias. Sebuah video pendek telah viral di TikTok dan grup-grup kuliner dengan judul provokatif. "Sisi gelap bos catering berkah, terlihat alim, ternyata kasar pada istri di depan publik." Video itu dipotong tepat saat Yuda mencengkeram lengan Nita dengan wajah tegang, sementara Nita tampak ketakutan, sebuah akting atau reaksi spontan yang kini menjadi senjata makan tuan. Di kolom komentar, ribuan netizen menghujat habis-habisan, mengajak orang-orang untuk memboikot bisnis catering Yuda.
Yuda menoleh ke arah Nita yang duduk mematung di kursi samping. Ini kerjaan kamu, kan? Kamu yang menyuruh orang merekam ini agar kamu punya alasan untuk menceraikanku tanpa kehilangan harta. Nita menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca, namun ada keraguan di sana. Bukan aku, Yuda. Aku tidak tahu ada yang merekam. Bohong, bentak Yuda. Suaranya pecah, menguras emosi yang sudah ia bendam sejak tadi. Lihat ini. Harry bahkan berkomentar di sana, berlaga seperti pahlawan yang ingin menyelamatkanmu. Kalian berdua benar-benar ingin membunuh usahaku yang aku bangun berdarah-darah. Ponsel kantor Yuda kemudian berdering. Itu adalah telepon dari klien terbesar mereka yang berencana memesan 1000 porsi untuk acara kementerian minggu depan. Tanpa banyak bicara, klien itu membatalkan pesanan secara sepihak dengan alasan menjaga citra instansi. Satu persatu, pesanan lain ikut rontok. Yuda terduduk di lantai garasi yang dingin, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kehancuran bisnisnya bukan lagi sekadar ancaman, tapi kenyataan yang terjadi dalam hitungan menit. Di sisi lain, Nita hanya bisa berdiri terpaku. Ia melihat pria yang selama ini melunasi utang-utang keluarganya kini hancur berkeping-keping. Ada rasa bersalah yang mulai merayap di hatinya, namun di layar ponselnya, sebuah pesan singkat dari Harry masuk. Tahap pertama selesai. Bersiaplah, Nita. Sebentar lagi kamu bebas. Nita terisak. Ia menyadari bahwa permainan ini sudah terlalu jauh, dan ia tak lagi tahu siapa sebenarnya yang sedang ia hancurkan, suaminya yang kaku, atau dirinya sendiri yang perlahan kehilangan nurani. Isak tangis Nita di garasi yang sunyi itu terdengar seperti ejekan di telinga Yuda. Pria itu bangkit perlahan, menyeka debu di celananya dengan gerakan mekanis. Matanya merah, namun amarah yang meledak-ledak tadi mendadak hilang, digantikan oleh ketenangan yang terasa sangat ganjil. Ia tidak lagi membentak. Ia hanya menatap Nita dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk Nita berdiri. Masuklah, Nita. Di luar dingin. Tidak baik kalau tetangga melihat istri tercinta, bos catering menangis di lantai garasi. Ucap Yuda dengan suara datar, nyaris berbisik. Nita mengikuti langkah Yuda masuk ke dalam rumah yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Di dalam kamar, Yuda bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menggantung jasnya, lalu duduk di tepi ranjang. Nita yang merasa sangat bersalah sekaligus bingung, memberanikan diri mendekat. Namun, saat Nita hendak menyentuh bahu suaminya, Yuda bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Malam semakin larut. Ketika Nita akhirnya tertidur karena kelelahan emosional, Yuda duduk di ruang tamu dengan lampu yang dimatikan. Ia meraih tas tangan Nita yang tergeletak di sofa. Tangannya merogoh ke dalam, mencari sesuatu yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya. Di balik dompet dan alat kosmetik, ia menemukan sebuah map coklat kecil. Yuda membukanya dengan bantuan cahaya dari layar ponsel. Isinya adalah draft gugatan cerai yang sudah rapi tertulis. Di sana tercantum tuntutan pembagian aset sebesar 70% dari bisnis cateringnya, dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan video viral di hotel sebagai bukti utamanya. Yuda tertawa kecil, sebuah tawa getir yang menyayat kesunyian malam. Jadi ini rencana kalian? Menghancurkan namaku dulu, lalu merampas keringatku. Bisiknya pada kegelapan. Pagi harinya, sebuah perubahan drastis terjadi. Saat Nita bangun dengan mata sembab, ia mendapati meja makan sudah penuh dengan sarapan kesukaannya. Yuda berdiri di sana, mengenakan celemek, tersenyum hangat, senyum yang sudah lama tidak Nita lihat. Aku sudah berpikir semalaman, Nita. Mungkin aku terlalu keras padamu, ujar Yuda sambil mengelus rambut Nita dengan lembut. Nita terpaku, merasa sangat bingung. Untuk menebus kesalahanku dan memulihkan nama baik kita, aku memutuskan untuk mengalihkan 50% saham restoran atas namamu minggu depan. Kita akan umumkan ini di media sosial sebagai bukti bahwa hubungan kita baik-baik saja. Nita ternganga. Di satu sisi, inilah yang diinginkan Harry. Namun, melihat kelembutan di mata Yuda, hati nuraninya yang mulai tumbuh merasa tercabik. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis itu, Yuda sedang menyiapkan jeratan hukum yang jauh lebih mematikan. Yuda sedang memainkan permainan yang sama, pura-pura cinta untuk menghancurkan lawan dari dalam. Senyum manis Yuda di meja makan pagi itu terasa seperti obat penenang bagi kegelisahan Nita. Tawaran saham 50% itu bukan hanya sekadar angka. Bagi Nita,
Itu adalah tiket untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang utang ayahnya dan memulai hidup baru. Namun, di balik lembutan Yuda yang mendadak itu, ada pesan WhatsApp dari Harry yang terus masuk seperti teror. Nita, aku butuh dana segar sekarang. Investor di Jakarta minta komitmen awal. Kalau kamu tidak kirim 200 juta hari ini, semua rencana kita untuk mengambil alih bisnis Yuda akan gagal total. Jangan bodoh, ini kesempatan terakhirmu. Nita berdiri di depan meja kasir restoran Yuda saat jam makan siang yang sibuk. Tangannya gemetar memegang kartu akses perbankan yang biasanya digunakan untuk membayar supplier. Yuda sedang berada di dapur, sibuk mengarahkan para koki. Inilah saatnya. Dengan detak jantung yang memburu, Nita masuk ke sistem keuangan dan melakukan transfer sebesar 200 juta rupiah, seluruh saldo operasional yang tersisa di rekening utama restoran, ke rekening atas nama perusahaan cangkang milik Harry. Maafkan aku, Yuda. Aku hanya ingin kita punya jalan keluar yang lebih besar, bisik Nita pelan, seolah sedang membenarkan pengkhianatannya di depan nuraninya sendiri. Hanya berselang 2 jam, badai itu datang. Pak Bambang, supplier daging utama mereka, datang ke kantor dengan wajah merah padam. Pak Yuda, ini apa-apaan? Cek yang Bapak berikan ditolak bank. Katanya saldo tidak mencukupi. Yuda keluar dari dapur dengan peluh yang bercucuran. Ia tampak bingung. Maksud Bapak apa? Saldo kita seharusnya lebih dari cukup untuk membayar tagihan bulan ini. Yuda segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya di depan Pak Bambang dan Nita yang mendadak kaku di sudut ruangan. Layar ponsel itu menunjukkan angka yang mengerikan, 0 rupiah. Seluruh dana operasional, uang untuk gaji karyawan, dan uang untuk membayar bahan baku telah lenyap tanpa sisa. Yuda terdiam. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap layar ponsel itu selama hampir 1 menit, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Nita. Nita memalingkan muka, air mata mulai mengalir, namun ia tak mampu berucap sepatah kata pun. Keheningan di ruangan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada ledakan kemarahan. 200 juta, Nita. Suara Yuda terdengar sangat lemah, hampir seperti rintihan. Itu bukan cuma uangku. Itu keringat orang-orang di dapur. Itu uang sekolah anak-anak karyawan kita. Yuda berjalan mendekati Nita, bukan untuk memukul, melainkan untuk memberikan ponselnya. Harry baru saja meneleponku. Dia bilang, terima kasih atas investasi darimu. Dia bahkan mengirimkan foto tiket pesawat ke luar negeri. Dia tidak pernah punya proyek di Jakarta, Nita. Dia hanya butuh uang untuk kabur dari utangnya sendiri. Dunia Nita runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa dalam satu tarikan napas, ia telah menghancurkan satu-satunya pria yang benar-benar peduli padanya demi pria yang baru saja membuangnya seperti sampah. Restoran catering berkah yang biasanya harum oleh aroma rempah, kini terasa pengap oleh bau pengkhianatan yang menyesakan. Yuda masih berdiri mematung di tengah dapur, menatap kosong ke arah deretan panci besar yang tak lagi mengepulkan uap. Di lantai, Nita masih terisak, namun tangisnya tak lagi mampu menyentuh sudut hati Yuda yang sudah membeku. Kesunyian yang mencekam itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki yang tegas dan denting lonceng pintu depan yang dibuka paksa. Ibu Aminah, Ibunda Yuda, melangkah masuk dengan wajah yang menyeratkan amarah sekaligus luka mendalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop coklat usang, bukti yang selama ini ia simpan rapat demi menjaga perasaan anaknya. Ibu sudah bilang sejak awal, Yuda, ular tidak akan pernah menjadi manusia, meski kamu beri dia rumah semewah apapun. Suara Ibu Aminah bergetar, tajam menusuk ke arah Nita yang masih bersimpuh. Yuda menoleh pelan. Ibu, kenapa ke sini? Tanpa kata, Ibu Aminah melemparkan amplop itu ke atas meja kerja Yuda yang berantakan. Isinya berhamburan, foto-foto lama Nita dengan Harry di masa lalu, serta lembaran catatan utang ayah Nita yang ternyata jauh lebih gelap dari yang Yuda tahu. Dia tidak hanya menikahimu karena utang, Yuda. Dia dan Harry sudah merencanakan ini sejak awal. Harry yang sengaja menjerumuskan ayah Nita ke meja judi agar Nita punya alasan untuk mendekatimu, pria yang punya bisnis potensial untuk dikuras. Dunia Yuda seolah berhenti berputar. Jadi, selama ini ia bukan hanya dijadikan mesin uang, tapi juga objek dari sebuah skenario panjang. Nita mendongak, wajahnya sembab. Tidak, Bu. Itu tidak benar. Aku memang dipaksa Harry, tapi aku tidak pernah merencanakan untuk menghancurkan Yuda sesadis ini.
Ia merangkak, hendak memegang kaki Ibu Aminah, namun wanita tua itu menghindar dengan rasa jijik yang nyata. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja merampas nafkah puluhan karyawan di sini," bentak Ibu Aminah. Ia kemudian menatap Yuda dengan mata berkaca-kaca. "Restoran ini adalah nyawamu, Nak. Sekarang karyawanmu di belakang sudah mulai kasak-kusuk karena gaji mereka belum masuk. Pilihannya sekarang hanya dua, kamu pertahankan wanita ini dan biarkan semuanya hancur, atau kamu seret dia ke polisi dan selamatkan sisa harga dirimu." Di luar, suara riuh karyawan yang menuntut penjelasan mulai terdengar. Yuda terjepit di antara dua wanita, ibunya yang menuntut keadilan, dan istrinya yang, meski bersalah, kini tampak hancur tak bersisa. Di saat saldo banknya nol, Yuda menyadari bahwa yang sebenarnya bangkrut bukan hanya rekeningnya, melainkan jiwanya. Suara riuh di depan restoran semakin tak terkendali. Teriakan para karyawan yang menuntut hak mereka menembus dinding dapur, menciptakan simfoni kehancuran yang menyakitkan. Yuda menatap ibunya, lalu beralih pada Nita yang masih meringkuk di lantai. Di tengah kekacauan itu, Yuda melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melepas jam tangan peninggalan almarhum ayahnya dan meletakkannya pelan di atas meja, di samping tumpukan bukti pengkhianatan istrinya. "Ibu benar." Suara Yuda terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada amarah. "Restoran ini adalah nyawaku. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang sudah berkeringat bersamaku ikut terkubur dalam kesalahan yang aku buat sendiri karena terlalu bodoh mencintaimu." Yuda melangkah keluar, menghadapi belasan karyawannya dengan kepala tegak meski hatinya hancur. "Teman-teman, beri saya waktu sampai besok pagi. Saya jamin, tidak ada 1 rupiah pun hak kalian yang akan kurang. Jika besok uang itu tidak ada di rekening kalian, silakan ambil seluruh aset di restoran ini sebagai gantinya." Karyawan terdiam, melihat kejujuran di mata bos mereka yang sedang terluka. Setelah mereka tenang, Yuda kembali masuk ke dalam dan mengunci pintu. Ia menarik sebuah kursi, duduk tepat di depan Nita yang kini menatapnya dengan penuh ketakutan. "Ini pilihan terakhirmu, Nita." Yuda menyodorkan selembar kertas kosong dan sebuah bolpoin. "Tuliskan semua detail di mana Harry bersembunyi. Tuliskan bagaimana kalian merencanakan ini, dan tanda tangani surat pernyataan bahwa kamu menyerahkan seluruh hakmu atas harta Gonogini jika kita bercerai nanti. Kamu harus membantuku menjebak Harry untuk mendapatkan kembali uang operasional itu." Nita gemetar. "Yuda, kalau aku melakukan itu, Harry akan menghancurkan keluargaku. Dia punya bukti utang-utang ayahku yang belum lunas. Dan kalau kamu tidak melakukannya, aku sendiri yang akan mengantar bukti-bukti dari ibu ini ke kantor polisi sekarang juga." Potong Yuda tanpa ampun. "Pilihannya sederhana, kamu menyelamatkan ayahmu yang penjudi itu, atau kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari penjara. Aku tidak lagi peduli pada cintamu, Nita. Aku hanya peduli pada keadilan bagi orang-orang yang sudah kamu rugikan." Nita menatap bolpoin itu dengan tangan yang sangat gemetar. Di satu sisi ada Harry, masa lalu yang menjanjikannya kebebasan palsu. Di sisi lain ada Yuda, pria yang baru saja ia hancurkan namun masih memberinya satu celah sempit untuk menebus dosa. Dengan air mata yang terus mengalir, Nita mulai menulis. Setiap goresan tintanya adalah pengkhianatan baru bagi Harry, namun juga merupakan awal dari hukuman yang harus ia jalani. Goresan pena terakhir Nita berakhir dengan titik yang tebal dan gemetar, seolah menandakan akhir dari sisa-sisa harapannya pada Harry. Di atas kertas itu, tertera sebuah alamat gudang tua di pinggiran kota, tempat Harry biasanya bersembunyi untuk mencuci uang hasil tipu-tipunya. Yuda menyambar kertas itu tanpa ekspresi, lalu merogoh ponsel Nita dari atas meja. "Hubungi dia sekarang. Pakai pengeras suara," perintah Yuda, suaranya dingin dan tidak bisa dibantah. Nita menelan ludah, jarinya gemetar menekan ikon telepon. Setelah beberapa nada sambung, suara Harry yang angkuh terdengar di seberang sana. "Kenapa, sayang? Rindu padaku atau mau menyusul ke Jakarta?" Yuda memberi isyarat agar Nita mengikuti skenario. "Harry." Yuda tahu soal uang itu. Dia mengamuk dan mau lapor polisi. "Tapi aku berhasil menahannya. Aku bilang aku punya sertifikat tanah restoran yang asli. Dia setuju untuk tidak lapor kalau kamu mengembalikan setengah uangnya sebagai jaminan. Datanglah ke gudang itu jam 11 malam ini. Bawa uangnya, kita selesaikan ini dan kita pergi bersama." Harry terdiam sejenak. Keheningan di telepon itu terasa seperti selamanya.
Sertifikat asli? Kamu yakin? Oke, jangan matikan ponselmu. Aku akan ke sana. Malam itu, di bawah gerimis yang membasahi aspal kota, Yuda dan Nita tiba di gudang yang dimaksud. Namun, suasana di sana terlalu sunyi. Tidak ada mobil Harry, hanya aroma apak dan sisa hujan. Saat mereka melangkah masuk, tiba-tiba lampu sorot dari sebuah mobil di kegelapan menyala, membutakan mata mereka. Bukan Harry yang keluar, melainkan seorang pria tua yang tampak babak belur, ayah Nita. Ia didorong keluar dari mobil oleh seorang anak buah Harry. Dari kegelapan di belakang mereka, barulah Harry muncul dengan senyum kemenangan yang memuakkan. Yuda, kamu pikir aku sebodoh itu? Harry bertepuk tangan pelan. Aku sudah tahu Nita bersamamu sejak dia mengirim pesan tadi. Aku mengenal setiap nada gemetar di suaranya. Dan sebagai balasan atas jebakan ini, aku membawa hadiah untuk istri tercintamu. Harry menarik kerah baju ayah Nita yang malang itu. Ayahmu berutang lagi padaku semalam di meja judi, Nita. Dan kali ini, jaminannya bukan cuma uang, tapi nyawanya. Jika kamu mau ayahmu selamat, ambil kunci mobil Yuda sekarang, dan tinggalkan dia di sini sendirian tanpa apa-apa. Nita terpaku. Ia menatap Yuda yang berdiri dengan tangan mengepal, lalu menatap ayahnya yang merintih kesakitan. Inilah pengkhianatan terakhir Harry. Ia menggunakan ikatan darah untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri Nita dan keselamatan Yuda. Di dalam gudang yang gelap itu, Nita dihadapkan pada pilihan paling kejam dalam hidupnya, menyelamatkan ayahnya yang berdosa, atau berdiri di samping suaminya yang telah ia hancurkan. Sorot lampu mobil itu terasa seperti menghakimi Nita di bawah guyuran gerimis. Di satu sisi, ayahnya merintih, menjadi tawanan dari nafsu serakah Harry. Di sisi lain, Yuda berdiri tegak. Pria yang telah ia khianati berkali-kali namun tetap memberinya kesempatan untuk menjadi manusia kembali. Harry tersenyum licik, yakin bahwa Nita akan kembali merangkak padanya demi menyelamatkan ayahnya. Nita melangkah maju. Tangannya merogoh ke dalam tas, bukan mengambil kunci mobil Yuda, melainkan sebuah benda kecil yang menyala merah. Ponselnya yang sejak tadi terhubung ke saluran darurat polisi melalui fitur SOS. Cukup, Harry, teriak Nita, suaranya memecah kesunyian malam. Aku sudah cukup menghancurkan hidupku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Yuda lebih jauh lagi. Kamu mau uang? Kamu mau aset? Ambil saja semuanya, tapi jangan harap kamu bisa lari. Tepat saat itu, suara sirine polisi menderu dari kejauhan, membelah kesunyian gudang tua tersebut. Wajah Harry seketika pucat. Ia mencoba melarikan diri, namun Yuda dengan sigap menerjangnya. Pergumulan hebat terjadi di atas tanah yang becek. Rasa sakit hati yang selama ini dipendam Yuda meledak dalam setiap pukulan yang ia layangkan, bukan karena uang yang hilang, tapi karena kepercayaan yang telah diinjak janjikan. Polisi merangsek masuk, membekuk Harry dan anak buahnya. Ayah Nita berhasil diselamatkan, meski ia hanya bisa menunduk malu di hadapan menantunya. Di tengah kekacauan itu, Nita mendekati Yuda yang napasnya masih terengah-engah. Ia melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya di telapak tangan Yuda yang kotor oleh tanah. Aku akan menyerahkan diri sebagai saksi kunci, Yuda. Aku akan pastikan Harry membusuk di penjara, dan aku akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap rupiah yang aku curi darimu, ucap Nita dengan air mata yang membasahi pipinya. Pernikahan kontrak kita sudah selesai. Kamu berhak bahagia tanpa beban sepertiku. 1 bulan kemudian, restoran catering Berkah kembali mengepulkan asap. Berkat pengakuan Nita, sebagian dana berhasil ditarik kembali sebelum Harry sempat mencucinya. Namun, meski bisnisnya bangkit, kursi di samping Yuda kini kosong. Yuda menyadari bahwa pernikahan yang dimulai hanya dengan kertas dan angka, selamanya akan meninggalkan luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Kontrak itu telah berakhir, menyisakan Yuda yang kini lebih bijaksana, bahwa harta bisa dicari, namun ketulusan yang telah mati tak akan pernah bisa dibeli kembali. Kesimpulan cerita. Kisah Yuda dan Nita mengajarkan kita bahwa pondasi yang salah, baik dalam bisnis maupun rumah tangga, hanya akan berujung pada kehancuran. Kejujuran adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada saldo di rekening bank. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari siapa yang benar-benar berharga di sisi kita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Nita pantas dimaafkan dan diberi kesempatan kedua oleh Yuda? Ataukah keputusan Yuda untuk berpisah sudah benar?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang lebih seru dan menguras emosi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.